Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang konstitusi. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok kami beranggotakan yang pertama yaitu Sofyani Esti Anindita, yang kedua yaitu Briana Rizky, yang ketiga yaitu Jerry Fitriola, yang keempat Nancy Kusumandari, dan yang kelima yaitu Yoga Renanda Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyani Esti Anindita, NPM 20144600087. Di sini saya akan menjelaskan pengertian konstitusi. Istilah konstitusi pertama kali dikenal di negara Prancis, yaitu konstituer, yang artinya membentuk. Membentuk di sini yaitu membentuk suatu negara. Konstitusi dalam bahasa Inggris yaitu constitution. Dalam bahasa Belanda yaitu constitute, yang artinya undang-undang dasar. Konstitusi secara Yunani berhubungan erat dengan ucapan res bilita constiture, yang berbunyi rajalah yang berhak menentukan struktur pada negara. Oleh karena itu, ia adalah satu-satunya pembuat undang-undang. Jadi, konstitusi itu adalah segala ketentuan dan aturan dasar mengenai ketatanegaraan. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis dan yang lazim disebut dengan undang-undang dasar. Juga dapat pula tidak tertulis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Renanda Pratama, NPM 201446000113. Di sini saya akan menerangkan tentang isi muatan konstitusi. Ada beberapa ahli yang menerangkan. Yang pertama, Hein van Marsieven, yang kedua Mr. J.G. Steenbeck, ketiga Profesor Sri Sumantri, keempat Profesor Miriam Budiarjo, kelima Anne Stuart Diamond, keenam Stephen Breyer, ketujuh Denny Indrayana, ke-8 Jan Erik Land. Dari beberapa ahli yang mengungkapkan dapat saya simpulkan isi materi muatan konstitusi pada pokoknya ada 3 hal. Yang pertama, ada jaminan terhadap HAM dan warga negara. Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Ketiga, ada pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Yang lainnya yaitu bentuk negara, bentuk pemerintahan, prinsip-prinsip asas buatan rakyat dan negara hukum, hal keuangan, dan yang terakhir identitas negara atau bendera, bahasa, dan lambang negara. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Briana Rizky, NPM 201446000090. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang nomor 3, yaitu sebutkan sifat dari konstitusi. Yang pertama yaitu sifat tertulis. Sifat konstitusi tertulis adalah sifat konstitusi yang ditulis dalam bentuk buku atau serangkaian dokumen yang digabungkan dalam bentuk buku. Yang kedua yaitu sifat tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis merupakan salah satu yang disusun atau disahkan
oleh Majelis Konstituante dan bahkan tidak ditulis dalam bentuk buku. Yang ketiga yaitu sifat fleksibel. Konstitusi fleksibel yaitu salah satu sifat konstitusi yang bisa dengan mudah diubah. Dan yang keempat yaitu sifat kaku. Sifat konstitusi kaku itu salah satu konstitusi yang tidak bisa dengan mudah dibuat oleh siapapun dan dimanapun. Dan yang terakhir yaitu sifat berkembang. Sifat konstitusi yang berkembang adalah sesuatu yang tidak bisa dibuat kapan saja oleh kumpulan orang atau lembaga manapun lainnya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Mbak Nancy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nancy Kusumandari, NPM 20144600110 dari kelas A320, akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai materi tentang konstitusi yang berlaku di Indonesia. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar ini dirancang oleh BPUPKI yang kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun, rancangan ini tidak sesuai dengan yang diharapkan atau masih belum sempurna, dikarenakan Indonesia masih terancam oleh agresi militer Belanda. Sehingga untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar ini, maka dibentuklah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat yang periode kedua yaitu periode Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat yang berlangsung sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Sesuai dengan perjanjian Indonesia-Belanda dalam konferensi meja bundar, maka sejak tanggal 27 Desember 1949, Indonesia memberlakukan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Namun tidak berlangsung lama, dikarenakan tidak sesuai dengan jiwa dan semangat proklamasi, sehingga menyebabkan perpecahan. Untuk itu, muncullah periode ketiga, yaitu Undang-Undang Dasar sementara 1950 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1950 berdasar Undang-Undang Dasar sementara. Sesuai dengan namanya, maka Undang-Undang Dasar sementara adalah bersifat sementara. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 134 di mana ditentukan bahwa konstitusi atau sidang pembuat Undang-Undang Dasar bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggunakan UUDS ini. Konstituante terbentuk berdasarkan pemilihan umum yang diselenggarakan pada bulan Desember 1955 ternyata tidak menghasilkan Undang-Undang Dasar. Melihat kondisi yang demikian, maka dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memutuskan yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang ketiga, tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. Pembentukan MPR sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Periode keempat yaitu periode Undang-Undang Dasar 1945 amandemen sampai dengan sekarang, di mana amandemen adalah prosedur penyempurnaan Undang-Undang Dasar tanpa harus langsung mengubah Undang-Undang Dasar dan merupakan pelengkap serta rincian dari undang-undang asli. Amandemen merupakan keharusan bagi negara Indonesia dalam rangka menyesuaikan perkembangan situasi dan dinamika ketatanegaraan terkini demi cepat tercapainya tujuan nasional. Periode ini merupakan periode untuk memenuhi tuntutan reformasi yang salah satunya menginginkan
adanya amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945 agar isinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ketatanegaraan modern. Mungkin cukup itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Fitriola, NPM 201446001008. Saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dan tujuan konstitusi. Fungsi konstitusi. Konstitusi negara memiliki fungsi sebagai berikut. A. Sebagai penentu atau pembatas kekuasaan negara. B. Sebagai pengatur hubungan kekuasaan negara. C. Sebagai pengatur kekuasaan antara organ negara dengan warga negara. D. Sebagai pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. E. Sebagai penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara. F. Sebagai sarana pemersatuan, symbol of unity, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. G. Sebagai sarana pengendalian masyarakat sosial, kontrol baik di bidang politik maupun di bidang sosial ekonomi. H. Sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat sosial, engineering dan social reform. 2. Tujuan konstitusi. Beberapa sarjana merumuskan tentang tujuan konstitusi sama dengan tujuan negara dalam hal tujuan. Konstitusi Indonesia maka dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alin keempat ayat, yakni melindungi. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Selain itu, konstitusi memiliki tujuan sebagai berikut. A. Memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. B. Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri. C. Memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa negara dalam menjalankan
kekuasaannya. Baik, sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan dari teman-teman maupun tanggapan saran dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.